Dalam 30 tahun terakhir, para ilmuwan telah membuat penemuan luar biasa tentang makhluk baru yang hidup jauh di bawah permukaan laut. Dan nama makhluk itu adalah Spons harpa. Kalau kamu penasaran kenapa hewan ini baru sekarang ditemukan, aku mungkin punya jawabannya. Makhluk ini biasanya berada di kedalaman sekitar 3.400 meter di bawah permukaan laut. Spesies Spons ini pertama kali ditemukan di lepas pantai California berkat robot yang cukup kuat untuk menjelajahi kedalaman lautan tadi. Ini adalah area di bumi di mana makhluk yang tampak paling jinak pun bisa berpotensi berbahaya. Tapi para ilmuwan pun terkejut saat mengetahui makhluk ini lebih dari sekedar spons. Meski mungkin sudah jelas, Spons harpa mendapatkan namanya karena struktur dasarnya yang disebut ram punya bentuk yang sama dengan harpa. Tiap ram ini terdiri dari cabang horizontal yang menopang cabang vertikal paralel. Tapi jangan sampai penampilan harpa yang aneh dan lucu atau namanya yang imut ini menipumu. Yap, Spons harpa adalah pemburu laut dalam. Dia punya kemampuan unik untuk menangkap hewan kecil menggunakan rizoidnya, serat pendek dan tipis. Dengan rizoid ini, Spons harpa menempel ke dasar lumpur yang lembut dan menangkap makhluk kecil yang tersapu arus laut dalam ke cabangnya. Makhluk spons lain biasanya makan dengan menarik bakteri dan potongan bahan organik dari air laut dan menyaringnya melalui tubuh mereka. Tapi Spons harpa kita tidak. Sebaliknya, dia mencaplok calon makanannya dengan kait berduri sangat kecil yang menutupi tiap cabang Spons harpa. Spons harpa lebih suka krustasea kecil, seperti kepiting, udang karang, dan udang biasa. Saat Spons harpa mendapatkan salah satunya di cengkeramannya, dia membungkus hewan itu dalam selaput tipis sebelum perlahan mencernanya. Jadi, bro, siapa yang makan kamu? Oh, si harpa, kasihan. Peneliti meyakini Spons harpa menggunakan metode makan ini karena tak ada banyak nutrisi di bawah sana. Ini membuat cara makan seperti hewan penyaring tradisional kurang efektif. Penelitian menunjukkan makhluk itu masih dalam proses evolusi. Spons harpa mula-mula yang ditemukan peneliti cuma punya 2 ram. Namun belakangan, para ilmuwan menemukan Spons harpa lain yang punya 6 ram. Spons harpa mungkin telah mengembangkan struktur mirip tempat lilin yang rumit ini untuk menambah luas permukaannya. Secara umum, Spons harpa biasanya tumbuh hingga 30 cm. Namun, para peneliti telah melihat yang panjangnya 60 cm. Spons harpa bukan cuma unik, tapi juga indah. Lihat bola putih kecil di atas dahannya? Nah, gimana kalau kita melihat makhluk lain yang hidup di bawah zona fotik samudra bumi? Zona fotik berarti area di bawah permukaan laut yang masih menerima sinar matahari. Oleh karenanya, ada banyak makhluk dan organisme berbeda yang hidup di sana. Hewan apapun yang hidup di luar area ini memenuhi syarat sebagai makhluk laut dalam. Cacing Tomopteris adalah cacing bersegmen yang bisa kamu temukan di zona senja, yaitu area yang terletak antara 200 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut. Panjang makhluk ini biasanya tak lebih dari 2,5 cm. Tapi yang terbesar bisa tumbuh hingga 30 cm. Sambil berenang dan makan, cacing ini melakukan apa yang peneliti gambarkan sebagai tarian halus yang menakjubkan. Alasannya, makhluk ini bisa berenang dengan sangat cepat dan bermanuver pada sudut sempit dengan mudah. Saat mendengar kata cacing, kebanyakan orang mungkin memikirkan cacing tanah. Jadi, menarik untuk mengetahui bahwa ada cacing laut dalam di luar sana yang tak pernah meninggalkan air sepanjang hidupnya. Kebanyakan dari kita pasti mencoba menghindari ubur-ubur yang beristirahat di atas pasir atau berenang di atas ombak laut. Tapi lain hal dengan Crossota jelly. Dia juga makhluk laut dalam. Sebagian besar ubur-ubur cantik ini berwarna merah rubi, jingga terang, atau ungu elektrik. Itulah yang membantu para peneliti menyadari bahwa mereka telah menemukan spesies ubur-ubur baru. Ukuran maksimal makhluk ini adalah 2,5 cm. Dia punya tentakel yang terbentang ke segala arah. Kalau kamu mendekati ubur-ubur ini, dia bakal menarik semua tentakel ini ke arah tubuhnya sebelum berenang menjauh dengan cepat untuk menghindari bahaya. Yap, kamu yang berbahaya. Crossota sangat langka, kamu nggak bakal sering melihatnya. Kamu mungkin perlu meminjam robot penyelam yang kubahas sebelumnya. Kalau cacing dan ubur-ubur mungkin kelihatan tak berbahaya. Beda cerita dengan Viperfish Pacific. Makhluk ini dilengkapi mulut yang terlihat besar, kayak aku. Dan gigi seperti jarum di dalamnya adalah kunci dari strategi berburunya.
Viperfish Pacific hidup sekitar 1.500 meter di bawah permukaan laut. Tapi mereka termasuk di antara banyak hewan laut yang bermigrasi tiap malam dari kedalaman samudera ke perairan lebih dangkal untuk makan. Apa menu makan malam hari ini? Banyak ikan dan udang kecil. Makhluk ini bisa tumbuh hingga 30 cm. Kedua taring depannya yang menonjol dari rahang bawah ke matanya sendiri amat sangat dramatis. Saat dia membuka rahangnya, mulutnya bisa terbuka cukup lebar untuk menelan hewan kecil, dan giginya membentuk sangkar untuk mencegah mereka kabur. Apa kamu pernah melihat makhluk bawah air yang mirip stroberi? Percaya deh, ada loh. Lihat saja titik-titik di cumi-cumi stroberi ini. Makhluk ini punya mata besar dan mata kecil. Kamu mungkin mengira mata unik ini bakal aneh dan gak nyaman, tapi justru sebaliknya. Mata kiri besarnya melihat ke atas. Itu melihat bayangan hewan lain di perairan remang-remang di atas. Bentuk tubular matanya membantu mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin. Di sisi lain kepala cumi-cumi ini, kamu bisa melihat mata kanannya. Bentuknya kecil dan menghadap ke bawah. Mata ini mencari kilasan bioluminesensi yang dihasilkan oleh hewan di perairan yang lebih gelap di bawah. Nah, bioluminesensi berarti produksi dan emisi cahaya yang dihasilkan organisme hidup. Oh ya, cumi-cumi punya julukan, tapi bukan cumimi, tapi itu imut sih. Dia dikenal sebagai cumi-cumi juling. Nama ini diberikan karena perbedaan ukuran yang mencolok antara kedua matanya. Kayaknya mendingan cumimi deh. Karena cahaya tak mencapai laut dalam, tubuh cumi-cumi stroberi terlihat hitam. Ini membantunya bersembunyi dari musuh seperti hiu dan lumba-lumba. Secara umum, cumi-cumi stroberi tumbuh sepanjang 13 cm. Dia biasanya hidup sekitar 915 meter di bawah permukaan laut, tapi berenang ke perairan lebih dangkal pada malam hari. Bintang bulu adalah makhluk laut tak bertulang punggung, tapi punya lengan mirip bulu yang menyebar dari tengah tubuhnya. Makhluk ini pertama kali muncul sekitar 200 juta tahun lalu. Berkerabat dengan bintang laut, mereka terlihat mirip bunga. Tapi kalau kamu mendekatinya, dia bakal berenang menjauh. Tapi tak semua bintang bulu bisa berenang. Banyak spesies cuma bisa merangkak di dasar laut, seperti beberapa makhluk laut dalam lainnya yang sudah kita kenal. Bintang bulu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dia punya kemampuan menyeramkan untuk melepaskan lengannya, sama seperti beberapa jenis kadal yang bisa melepaskan ekornya. Ini juga membantu mereka kabur dari musuh mereka. Bintang bulu hidup di seluruh dunia, dari Khatulistiwa hingga kutub, dari perairan dangkal di atas terumbu karang hingga laut dalam. Nah, mengingat kita sedang melihat-lihat banyak makhluk misterius, nama yang satu ini yang paling pas. Cumi-cumi vampir yang cepat wajib menjadi simbol resmi kehidupan di laut dalam. Hewan ini punya tubuh merah tua, mata biru besar, dan jaring mirip jubah yang terbentang di antara kedelapan lengannya. Fitur ini plus namanya mungkin menunjukkan bahwa makhluk ini adalah pemburu yang menakutkan. Kenyataannya, cumi-cumi vampir adalah makhluk yang bertubuh lunak dan pemalu dengan ukuran, bentuk, dan warna bola football. Panjangnya kira-kira 30 cm dan hidup 915 meter di bawah ombak. Hampir tak ada oksigen di sana, tapi predatornya juga relatif sedikit. Phew, aku harus istirahat dari topik yang satu ini.